Hello. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Ad America. Any of you haven't been here before? Yes, some of you are first timer. So I'm gonna explain a little bit about Ad America. Jadi Ad America ini adalah pusat kebudayaan Amerika Serikat dari US Embassy Jakarta, where you can explore and also experience about the United States through our high-tech facilities. Jadi di Ad America ini kita mempunyai beberapa high-tech facilities seperti Google Earth Liquid Galaxy. Apabila Anda sudah melihat keluar, kita ada 7 layar besar yang kami namakan Google Earth Liquid Galaxy, di mana Anda bisa keliling-keliling dunia secara virtual menggunakan fasilitas tersebut. Lalu kita juga ada Xbox One yang bisa digunakan bermain, kita juga ada 3D printer, and also we use iPad as our digital library. Dan yang paling keren di Ad America ini, what is the coolest thing about Ad America is this place or what we call our performance area where all the magic happens. Jadi apabila Anda ingin tahu event apa saja yang akan kami adakan di Ad America ini, let's take a look. Besok pada hari Jumat tanggal 12 Februari kita bakalan ada konser jazz. It's called From Nail Juliarso Trio featuring Arif Setiadi. Jadi bagi Anda yang suka musik jazz, besok kita akan ada instrumental dari Niall Juliarso Trio jam 7 malam sampai dengan jam 8.30. Jadi bagi Anda yang belum punya planning TGIF, boleh datang ke Ad America. Next event, ada yang tahu Petra Sihombing? Yes, so we're gonna celebrate Valentine with Petra Sihombing here in Ad America on Saturday, February 13, pukul 7 malam sampai dengan jam 8.30. It's called Be Mine This Valentine. Jadi bagi yang suka Petra Sihombing atau mungkin ada rekan-rekan yang suka dengan Petra Sihombing atau mau merayakan Valentine with us, please do come here on Ad America. And all the events that we have here, everything is free, no registration, you just need to come and bring your friends here. Next, di Ad America ini kita ada service yang kami namakan Education Corner, where we have student advisor yang bisa membantu Anda mengenai seputar kuliah di Amerika Serikat. Jadi bagi Anda yang ingin melanjutkan kuliah master degree, atau mungkin PhD, atau mungkin mau bertanya seputar kuliah di Amerika Serikat, boleh dibantu dengan advisor kami pada hari-hari tersebut, pada hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 1 sampai dengan jam 9 malam, dan khusus untuk hari Sabtu kita buka lebih awal jam 10 pagi sampai dengan jam 9 malam. Dan service Education Corner ini juga free of charge. Ini adalah hasil kolase event yang telah kami adakan di Ad America selama kurang lebih 6 tahun. Tahun ini kita sudah memasuki tahun ke-6, and these are the highlights of the event that we already held. Bagaimana caranya apabila Anda ingin update informasi atau update event di Ad America? Caranya gampang sekali, kalian boleh langsung daftar menjadi member kami. Visit website kami di www.adamerica.or.id, klik register, masukkan nama and email address, and we will send you weekly newsletter once a week about our upcoming events. So don't miss all the events by our newsletter. And to give you more even updated, we also have social media. We have Facebook, Twitter, Instagram, and also YouTube channel. Jadi bagi Anda yang mau mention kami, silahkan langsung mention Ad America with the hashtag Ad America during this event, and we will show your live tweet over here in our tweet wall. And currently, Ad America is doing a survey to improve our Ad America to become better. So if you want to help us, you can just visit our website at www.adamerica.or.id, fill in the survey, and we're gonna give you some prizes. And we have a short video about the survey. Please take a look. Greetings to all of you who make Ad America the vibrant place that it is.
our visitors and customers. I'm Ambassador Robert Blake, and on behalf of the U.S. Embassy, I want to thank you so much for your support of our center and your active participation in our events. Now, we need your help. We want to make sure that our programs and our services are in line with all of your needs. So could you please take a moment to complete our online survey? Just follow the link on the front page of the Ad America website, or come in and see the Ad America e-guide for iPads that is available on site. Once you have the survey completed, come in and spin our Wheel of Fortune to win a thank you prize. Your feedback will directly impact Ad America's future program, so we thank you very much in advance for helping us out with your feedback. Thanks for your time. So once again, I remind you, if you can do us a favor, please do visit our website at www.adamerica.org.id. Take the survey and win some thank you prizes from us and spin the Wheel of Fortune. Okay, so now without further ado, we're going to start this event by inviting Miss Dian Wulandari, Chief Operations Marketeers, to give remarks. Please give a warm of applause. Halo, selamat malam semua. And welcome, thank you for coming. Welcome to the first Marketeers Meetup di Ad America for 2016. Bagi yang belum tahu, Marketeers, tapi sebaiknya semua udah pada tahu juga. Marketeers adalah platform untuk para marketing entusias. Kita nyebutnya Marketeers. Kita ada media, ada majalah, ada radio, ada juga online, marketeers.com. Kita juga ada komunitas di 18 kota di Indonesia. If you go to 18 kota di Indonesia, you'll find us there. And then kita juga ada MICE Events, kita ada beberapa events juga. Salah satunya adalah event komunitas ini. Dan di mulai tahun kemarin kita yang mengadakan Marketeers Meetup dan Marketeers Hangout. Tujuannya adalah untuk kita sharing knowledge soal marketing, tapi dengan format yang lebih asik. Kita nyebutnya lebih cool and modern and maverick. Karena kita punya Marketeers Hangout, Marketeers Meetup, marketing plus movie. Jadi kita nonton film, sambil ngomongin, setelah nonton film kita akan ngomongin product placement, kita akan ngomongin personal branding, ngomongin apapun di film itu tentang marketing. Nah untuk malam ini spesial banget karena kita acara malam ini adalah marketing plus music. Event ini bisa terselenggara karena host kita, which is Chief Operation Officer dari Mark Plus, selain adalah PhD dari bidang ekonomi, juga Ketua Persatuan DJ Indonesia. Seorangnya udah di sini, dia dengan timnya. Jadi ini acaranya emang agak susah. Kita ngomongin marketing sambil musik, so everything is M. Marketeers Meetup is marketing and music. Emang agak susah cari hostnya. Kita sangat very lucky to have him here and his friends. Akan ngomongin di depan, ngomongin soal marketing, the story of marketing, past, present, and future. Sebelum kita jalan, untuk yang mau hashtag atau yang mau nge-tweet juga bisa masuk ke The Marketeers dari Twitternya atau Facebooknya The Marketeers dengan hashtag Marketeers Meetup, and you'll see yourself, your tweets, and your pictures, your anything there. And you'll get door prizes at the end of the season. So without further ado, kita sambut aja host kita, Jackie Musri. Thanks ya. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Jackie. Nanti kita sampai 8:30 ya. Kita akan di sini. Kita coba bicara marketing. Ini bukan konsep, bukan teori, bukan apa. Cuman just a very simple story ya. Dan saya dibantu teman-teman saya. Semuanya profesor. Profesor semuanya, profesor bass, profesor nyanyi, dan juga ada profesor drum juga, just kidding. Mereka akan bantu saya, dan saya coba mengaitkan era marketing dengan lagu, implikasinya dan sebagainya. So kita akan santai-santai aja, ikut nyanyi juga kalau mau nggak apa-apa, silahkan ya. Dan nyanyi yang keras juga nggak apa-apa, boleh ya. Atau kalau ada yang mau gantiin teman saya Rini juga boleh, silahkan aja nggak apa-apa ya. Oke, saya undang dulu teman-teman saya ke atas panggung dulu. Ini pertama Profesor Jul, oke. Profesor Bas, saya manggil dia Profesor sih. Oke, Profesor Jul.
Kemudian ada lagi profesor drum kita, aku sampai lupa namanya. Siapa? Egy. Ya, oh Justin Bieber, Profesor Justin Bieber, oke. KW2 tapi ya, KW2 ya. Kemudian ini penyanyinya saya kenal dari saya zaman masih kecil banget, Profesor Rini. Just kidding. Oke. Oke, itu yang saya bisa introduce dulu. Kita relax ya, Bapak nggak perlu terlalu serius karena marketingnya marketing yang fun gitu ya. Oke, ini mengenai past, present, future, story about marketing. Sebetulnya nggak mau detail-detail tahun berapa dan sebagainya, tapi kita lihat aja gambar-gambarnya. Saya mulai dengan yang satu ini. Ada yang ingat ini nggak? Ya, Sound of Music tahun 60-an ya. Tahun 60-an ya. Tahun 60-an. Ini biaya produksinya cuman waktu itu ya, cuman 8 juta US dollar. Tapi dia bisa box office hampir 300 juta US dollar ya. Tahun 65. Yang lahir tahun 65 ada nggak di sini? Nggak ada ya. Ini kebanyakan generasinya generasi BG ya. AG. Kalau saya BG. Anda banyak yang AG mungkin ya. AG ya. Kalau saya BG, before Google ya. Kalau Anda after Google semua kebanyakan mungkin ya. Oke. Ada sih yang di belakang sebelah sana mungkin yang juga BG ya. Mertua saya gitu ya. Oke. So, di era ini salah satu produk yang sangat sukses sekali era itu waktu itu ya. Dan waktu itu marketing belum secanggih sekarang, ya kan? Dan bahkan di situ ditulis di tagline-nya, bahasanya aneh. Dia nulis ini, the happiest sound, grammarnya aneh. The happiest sound in all the world. Kalau Anda ketik tuh di Windows, itu pasti grammatical error tuh. Tapi begitulah, dan laku hebat luar biasa ya. Dan mungkin ada yang ingat lagunya, salah satu lagunya, kalau kita dengerin ya, kurang lebih seperti ini. A deer, a female deer, a rain, a drop of golden sun. Me, a name I call myself, for a long, long way to run. So I need a pulling thread, another follow song. Tea, a drink with jam and bread. Let me bring us back to do. Don't make me so so, re fa fa, la si si. Don't make me so so, re fa fa, la si si. Ada yang ingat nggak lagunya tuh? Ada ya? Oke. Thank you. Tadi ini kita baru latihan baru 5 menit yang lalu, jadi kalau salah-salah biasa itu ya. Oke, dan tadi saya memilih pemainnya juga hati-hati sekali ya. Saya bilang sama mereka, ini masuk ke Amerika kita di tes TOEFL dulu nih, harus 700 TOEFL-nya gitu ya. Terus ada yang bilang ada tes GMAT segala macam, jadi udah dites semuanya, jadi udah pasti bahasa Inggris semuanya di sini. Especially ini. Oke, so ini mengenai Sound of Music. Berikutnya kita lihat lagi nih. Nah, tahun 60-an itu inflasi lagi tinggi banget. Dan yang paling laku waktu itu adalah apa? Discount change. Dan orang willing to travel away jauh-jauh hanya untuk dapat diskon. Tapi di Jakarta banyak juga kok orang sampai sekarang masih mau diskon. Tapi nggak perlu jauh-jauh ya, kita mungkin ke Mangga 2 itu bisa diskon itu ya. Dan di sana orang nawarnya juga gila-gilaan ya kalau ditanya mbak-mbaknya itu ya. Mbak ini berapa harganya mbak? Ini 200.000 ibu. Nggak bisa, 20.000. Nawarnya begitu, sadis banget gitu ya. Dan itu yang kita lihat. Ini, tapi nggak semua sukses ya. Sampai sekarang ada beberapa, ini semua di Amerika kita lihat ada Kmart, kemudian ada Walmart. Ini yang sampai sekarang masih bertahan ya. Banyak yang lainnya yang sudah nggak bertahan lagi. Dan nggak gampang ya. Harga murah bukan berarti nggak ada margin. Harus ada margin terus. Jadi yang kita lihat ya, ini yang apa namanya. Dan era-era ini adalah era-era di mana orang sedang keranjingan dengan Beatles. Ada yang tahu Beatles nggak? Ada yang pernah ngalamin? Ada yang pernah ngalamin? Nggak ada yang ngalamin coba nih. Iya nih maklum lah tahun 60-an ya. Tahun 60-an ya. Kalau ditanya, oh mungkin ada beberapa, tapi gitu ya. Oke, kalau kita lihat Beatles, itu ada beberapa lagu yang mungkin semua bisa nyanyi. Saya minta semua nyanyi juga nanti ya. Kita coba lagu yang ini mungkin ya, yang ini nih. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
La 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 la. Berdiri. Ayo berdiri. Yang keras, ayo. La 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 la. Hey Jude, yang sebelah sini saya pengen tahu keras nggak? Gapat. La 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 la. Sebelah sini. 3, 4. Semuanya. Oke, itu Hey Jude ya. Dan apa namanya? Itu era-eranya Beatles ya. Dan sampai sekarang masih banyak juga bahkan anak yang muda-muda suka masih Beatles. Nah, ini sekarang kita lihat the beginning of the fight with tobacco. Kalau kita lihat di sebelah sini. Kotak rokoknya masih mulus nih. Ya kan? Sekarang kita lihat nih. Harus ada gambar-gambar yang serem. Ya kan? Dan kalau kita lihat kembali dulu, lihat nih, wah, just like daddy. Jadi anak kecil, dong, lu ntar kok gede ngerokok gitu ya. Seperti itu dulu, tahun 60-an. Can you imagine that? Dong, lu kayak babe lu tuh, kan ngerokoknya kuat, lu ngerokok juga gitu ya. Jadi udah, kalau istilah kita tuh udah seeding dari kecil udah dipupuk untuk menjadi perokok waktu itu. And that's legal at that time. Kita lihat ini, ini cocok nih buat ibu-ibu nih. Ini kalau lu mau kurus, ngerokok deh. Nah, kan? Ini lihat nih, ya kan? To keep a slender figure. Wah, kan supaya ramping, ya kan? Ini lihat nih, more scientists and educators smoke rokok itu. Jadi orang lihat nih, tuh orang-orang hebat tuh ngerokok, jadi lu ngerokok juga gitu. Ini yang kita lihat. Ini juga lihat ya, dokter nih. Makin banyak dokter merokok ini sekarang nih, merek ini gitu ya. Jadi dokter aja ngerokok, masa lu nggak ngerokok sih gitu kan kasarannya ya. So ini yang kita lihat zaman dulu ya. Dan kita lihat nih, ini menarik nih, ada kasus menarik di Amerika ya. Kita lihat, kalau kita dengar Marlboro, kita dengarnya bayangannya apa kira-kira? Cowboy ya kan? Kuda gitu ya, di padang pasir gitu ya, gurun sendirian gitu kan ya. Pada suatu hari dilihat, kenapa ya orang-orang Afro-American tuh nggak terlalu banyak ngerokok Marlboro gitu ya. Dicek, ternyata apa? Konsep macho untuk orang Afro-American beda dengan Caucasian, orang yang kulit putih deh, gitu kasarannya. Kalau orang kulit putih lihat kuda sendiri, wah di gurun, wah dia macho banget gitu ya. Tapi buat orang Afro-American bahasa bebasnya, Anda kalau mau macho, jangan di gurun sendirian pacaran sama kuda gitu loh. Macho itu apa? Hidup di kota, punya keluarga, punya kerjaan. Itu definisinya. Dan akhirnya apa? Mereka ngeluarin ini. Baru akhirnya adopsi di Afro-American akhirnya menjadi kuat. Pakai orang Afro-American di tempat ramai di kota gitu ya, punya kerjaan, kurang begitu ya. Jadi ini yang kita lihat. Ini dia, tahun 60-an udah keluar nih, ya kan? Sudah ada McDonald's dan lain sudah banyak namanya jingle-nya ya kan, kemudian ada maskot-maskotnya dan sebagainya ya. Sampai sekarang juga masih ada nih, yang satu ini, si Ronald McDonald ini ya kan. Coba kita lihat ads-nya sebentar deh, tolong diputar deh ads-nya. Bisa diputar. Bisa? Oke, ya. Who's the McFriendliest fellow in town? Who's our McFavorite hamburger clown? A family picture's fun. You can laugh with everyone. Ronald McDonald. Make sure everybody looks great. But the Hamburglar, he must be late. Sometimes things look upside down. Who can turn them all around? Ronald McDonald. It's time Ronald joins his friends.
But who will take the picture then? Just like one big family. Watch the birdie and you'll see Ronald McDonald. Ya, dia lahir tahun 60-an ya. Mungkin banyak juga yang tahun 60-an sini ya, yang berarti angkatannya Ronald McDonald. Dan biasanya kalau orang makan burger, minumnya apa biasanya? Ya, itu dia. Dan menariknya ya, Coca-Cola kan ada di mana-mana ya. Tapi waktu datang ke Indonesia, juga adopsinya bagus sekali. Tetapi pernah nih, Coca-Cola mau mencoba menjadi minuman buat semua makanan di Indonesia. Agak berat loh. Karena Coca-Cola cocoknya dengan steak gitu ya. Ini persepsi ya. Burger dan sebagainya. Kalau kita makan makanan Padang, minumnya Coca-Cola cocok nggak kira-kira? Itu ya. Minumnya apa bisa kalau makanan Padang? Teh. Es teh manis gitu ya. Jadi kita lihat bahwa ada hubungan antara psikografi, social culture dengan produk akhirnya. Dan itu adalah art dari marketing juga. Nah kalau kita ngomong Coca-Cola, ketika itu ada juga Coca-Cola sangat luar biasa campaign-nya waktu itu ya. Dan bahkan dia meluncurkan suatu jingle lagu iklan nih. Tetapi begitu populernya, sampai lagunya itu menjadi apa? Menjadi single juga, menjadi lagu yang dinyanyiin buat semua orang. Itu yang kita lihat. Mungkin ada yang pernah ingat nggak lagu ini? Coba saya dengerin dikit aja lagunya. Mungkin pernah ingat lagu ini. And a house filled with love, grow apple trees and honeybees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing in perfect harmony. I'd like to hold it in my arms and keep it company. It's a real thing. What the world wants today. It's a real thing. What the world wants today. It's a real thing. Itu lagunya ya, It's a Real Thing. Campaign Real Thing itu sukses banget ketika tahun 60-an itu ya. Dan lagunya pun ini jadi big hit waktu itu ya. Dan lagu ini sebetulnya dibikin nggak lama, cuma berapa menit kalau nggak salah. Setengah jam kali udah jadi lagu ini. Dan jadi big hit ya. Oke, nah ini dia tahun 60-an juga debut ya untuk Super Bowl. Ini acara paling ditonton di Amerika. Dan untuk pasang iklan di situ, lihat nih. Untuk 30 second aja, lihat nih bayarnya. 4,5 juta million. 30 detik. Jadi mahalnya luar biasa ya. Dan tapi penontonnya lihat nih, banyak juga gitu ya. Tapi coba saya mau nanya dulu. Tadi waktu Anda dalam perjalanan dari manapun ke tempat ini, ke Amerika, kira-kira ingat nggak billboard apa yang Anda lihat di jalan? Coba angkat tangan yang ingat. Sedikit banget kan? Ingat nggak iklan TV yang Anda lihat tadi malam? Angkat tangan. Sedih kan? Ya kan, apa gitu kan ya? Itu yang kita lihat. Jadi sekarang ini sudah bukan eranya one way communication. Sudah harus two way sekarang. Harus melakukan conversation. Jadi kita lihat. Nah ini, tapi ini paling banyak ditonton ya. Ini pokoknya kalau di Amerika udah nomor 1 yang paling tontonnya dan mahal banget ya. Nah, coba kita lihat videonya deh. Bentar aja. So, iklannya aneh-aneh. Ini yang biasa diluncurin di Super Bowl, biasanya iklannya aneh-aneh seperti gini ya. Bikin supaya orang benar-benar pengen lihat seperti itu ya.
Nah, tahun 70-an. Ada yang pernah nonton filmnya nggak? Ayo ngaku sekarang. Oh, gitu ya. Gitu ya. Ini kalau ada angkatan berarti sangat menunjukkan eranya gitu ya. Dari mana eranya begitu ya. Ini ya. Tempatnya apa namanya? Disco. Ya, disco ya. Itu kalau di Indonesia anehnya apa? Kalau orang ke klub lagi dancing gitu ya. Semua harus baris, ya, lurus gitu ya, mengatur saf gitu ya, baris gitu ya. Gitu. Udah itu saya gaya jogetnya yang jaim yang. Ya kan? Tapi kalau ada yang nekat, wah gitu, terus semua begini-begini semua. Very interesting era waktu itu. Dan ini era di mana lagu-lagu bagus sebenarnya lahir waktu itu ya. Bener lagu-lagu bagus. Nah ini eranya John Travolta dan Olivia Newton-John. Aku ada lagunya mungkin coba kita puterin. Nah ini nih. Summer loving had me a place. Summer loving happened so fast. Met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. Summer days drifting away, but those summer nights. Well. Tell me more that you get very far. Tell me more, that like that apple heart. Nah, itu ya lagunya kurang lebih seperti itu ya. Thank you. Oke. Ini arahnya John Travolta tahun 70-an ya. Nah, tahun 70-an juga tepatnya ada 2 kali oil crisis di Amerika. Tahun 73, 74 dan kira-kira tahun 79. Waktu itu ada ya situasi geopolitik nggak menguntungkan, nggak kurang bagus, kurang kondusif. Lalu beberapa negara Arab embargo minyak ke Amerika. Embargo. Di Amerika orang isi bensin ngantri, kayak ngantri beras. Dan apalagi tahu mobil-mobil Amerika itu mobil-mobil yang sangat boros, ya kan? Karena bensin murah di situ gitu ya. Jadi orang pakai mobil 5.000 cc, 8.000 cc, 10.000 cc gitu ya. Dan tiap orang punya satu gitu. Bayangin gimana tuh apa namanya borosnya ya. Tapi begitu di embargo mereka kerasa sekali kan. Nah, apa yang terjadi? Mobil Jepang masuk. Dan disitulah era mobil Jepang mulai berjaya di Amerika dan apa namanya mulai merebut market share mobil di Amerika juga. Dan kalau kita lihat ini kan sedih nih ya, semua nggak dapat bahan bakar, semua harus ngantri dan sebagainya. Tapi ada satu orang bilang, sebetulnya nggak masalah kok suasana mau kayak gimana pun juga, asal kalau kita ngelihat kok orang yang kita cintai, dia bilang gitu ya, well, it's gonna be a lovely day, dia bilang begitu. Bener nggak kayak gitu? Bener ya? Dia bilang nggak peduli, mau ribut apa, tapi kok kita ngeliat orang yang, wow, it's a lovely day, dia bilang gitu. Dan ini, I think I will dedicate this song for my daughter, Ziva. Get up, Ziva, come on, get up. Come on, get up, Ziva, get up. Yeah, that's my daughter. Oke, dia suka banget lagu ini. I'll sing it for you, Z. Oke? Hey, When I wake up in the morning and the sunlight hurts my eyes, and something without warning is heavy on my mind, then I look at you and the world's alright with me. Just one look at you and I know it's gonna be lovely day, 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 lovely day. lovely day. Oke, jadi meskipun krisis apa, tapi kalau ada orang yang kita sayangin, kita cintai, well, that's gonna be a lovely day juga ya.
Nah, sekarang kita lihat nih. Ada persaingan Visa dan Mastercard. Bedanya apa sih sebetulnya? Ada yang tahu nggak bedanya? Ada yang tahu bedanya nggak? Susah yang bedain ya. Ini kayak me too produk aja, kurang lebih seperti itu kan ya. Dan kalau kita lebih jauh lagi, low cost carrier di Indonesia misalkan ya. Ada yang tahu bedanya nggak low cost carrier satu dengan yang lainnya? Nggak ada bedanya. Orang beli tiket, datang, antri, naik pesawat, terbang, nyampe. Udah gitu aja kan? Nggak ada bedanya kan? Tapi tergantung nih. Ada yang nyampe, ada yang nggak nyampe sih. Itu aja bedanya sih. Itu ada yang nyampe, ada yang nggak nyampe, ada yang kelewatan dikit kalau mendarat. Nah itu bedanya sih di situ sih. Tapi selebihnya nggak terlalu beda. Nah, ini era-era di mana banyak sekali produk yang nyaris nggak ada bedanya. Padahal kalau dalam marketing, differentiation itu penting banget. Without differentiation, kita nggak bisa punya advantage terhadap competitors. Dan makanya differentiation itu simple sebenarnya. Daripada kita harus lebih baik dari kompetitor, mendingan kita lebih beda aja. So, I think it's better to be different rather than to be better. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke. Nah, ini kita lihat. Era-era itu orang sudah makin sophisticated. Nanya mengenai data, apa khasiatnya. Kemudian, kira-kira isinya apa sih produknya. Lalu kalau saya pakai itu buat apa? Saya jadi apa dan sebagainya. Contohnya di commercial yang satu ini, coba kita lihat deh. BB! 2 little letters, a whole new idea in skincare. Garnier's first BB cream, Miracle Skin Perfector. For amazing skin. It combines intense hydration, tinted minerals, and vitamin C. 1 application, 5 results. evens tone, Hydrates, renews, protects, and brightens, all in an instant. my skin, perfect. Just like that. New BB cream, Miracle Skin Perfector from Garnier. Perfect skin starts at GarnierUSA.com. Take care. Ini terjadi juga di Indonesia. Ibu-ibu yang sekarang nganter anaknya ke dokter, ya, kalau ketemu dokternya, waduh dokter udah pusing ngadep ibu-ibu ini, terus terang aja. Dikasih obat, sama ibunya ditanya, dok itu isinya apa dok? Nanti pengaruhnya apa? Nah, dok ini bukannya sudah nggak boleh, udah. Dokternya capek sekali sekarang menghadapi masyarakat Indonesia sudah semakin sophisticated juga. Ini menunjukkan bahwa semakin sophisticated suatu pasar, kita harus semakin bagus komunikasinya. Zaman dulu sama singkat ya, ada satu dokumenter, ada orang jualan balsem tuh, zaman tahun 40-an, 50-an. Ditulis di balsem itu bahwa balsem ini dapat diminum. Karena masyarakatnya not that sophisticated at that time. Seperti itu. Tapi sekarang nggak bisa, ini bisa diminum. Wah dia dibawa ke pengadilan, wah dia melakukan penipuan, YLKI ribut dan sebagainya. So kita lihat bahwa semakin sophisticated suatu pasar, kita harus makin jeli, hati-hati banget untuk melakukan komunikasi. Apa sih yang dicari sebetulnya? Bahkan sekarang udah nggak cukup lagi mengetahui needs dan wants. Kita harus tahu di pasar orang itu maunya apa sih? Apa sih anxiety-nya orang itu? What is the desire? Seperti itu. Kembali lagi ke tadi di Mangga 2 tadi tuh, yang ibu-ibu yang belanja tadi tuh. Dia kan nawar tuh, berapa mbak? 200.000 bu. Ah enggak, 20.000. Mbaknya nggak marah-marah loh. Mbaknya bilang gini, aduh nggak bisa cantik. Wow. Ibu-ibu manapun bilang cantik langsung melting. Oh, wow, cantik men. Ya terus berapa mbak? Aduh, gua cantik nih. That's anxiety and that's desire. Itu yang kita lihat. Beyond demographic, beyond geographic. Itu yang kita lihat. Jadi orang semakin straightforward ya. Dan waktu itu kita lihat juga bahwa kita harus menyatakan as is. Harus ngomong apa adanya. Produk kita bisa begini, bisa begitu dan sebagainya. Karena apa? Orang sekarang tinggal klik tahu semua apa yang ada di produk kita. Dan kalau kita ngomong as is, ada satu lagu dari Stevie Wonder yang dia memuji orang itu dengan as is banget ya. Lagunya kurang lebih seperti ini. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute. Oh, I never
Wonder ya. Dia terkenal banget waktu itu ya. Oke, saya terusin karena waktunya sangat terbatas sekali ya. Ini big rivalry waktu itu. 7up, lihat ada Coca-Cola, dia bilang, ah gua Uncola aja deh. Uncola, dia bilang gitu ya. Dan dia bilang, Coca-Cola ada warnanya, saya nggak ada tuh, ini lebih bagus. Uncola. Coca-Cola dengan yang tadi real thing-nya ya. Dan ini yang menarik nih, Pepsi, blind test. Pepsi bikin campaign. Ada 2 ditaruh begini, lalu orang suruh nyoba. Lalu ditanya, enakan yang mana nih? Enakan yang ini ya kayaknya ya. Begitu dia bilang, oh Pepsi, begitu. Kalau di Australia nggak boleh dilihatin mereknya, di Amerika dilihatin mereknya. Ada Pepsi, ada Coca-Cola begitu. Ya kan? Dan oh Pepsi, itu Coca-Cola panic. Coca-Cola panic. Kalau kita lebih lanjut lagi ya. What we have here Nih, is a case of contohnya. irreconcilable differences. Contoh These Uncola nih. coolers have caffeine and artificial color. The Uncooler does not. The biggest difference is taste. The Uncooler is so crisp and clean, Uncooler. it's hard to do it justice. For an equal refreshment, the Un's the one. 7up, the Uncooler. Uncola. Uncola. Oke. Look for the special Uncola glass offer and 7-Up coupon in this Sunday's itu 7 Up, newspaper supplement. ya. Offer good through July 31st or while supplies last. Oke, ini iklannya. Oke. Anyway, lalu kita lihat kembali lagi ke Coca-Cola. Ya kan? Saya terusin dulu ya. It's a real thing. Coke is, that's the way it should be. Coca-Cola, what the world wants to see. Oh yeah, real thing. Coca-Cola, that's the way it is. Fill a bottle of Coke, and the way it will stay. For the taste of your life, what the world wants today. Oh yeah, it's a real thing. Coca-Cola is Coke. Waktu itu nggak masalah orang minum Coca-Cola kan ya. Tapi sekarang kira-kira ada jenis Coca-Cola yang lain nggak? Apa tuh misalnya? Diet Coke, Zero Coke, kenapa tuh coba kira-kira? Ya, itu dia. Orang sebenarnya apa? Health conscious kan? Udah mulai health conscious. Jadi akhirnya mereka bikin produk yang health juga begitu ya. Itu yang kita lihat. Di rumah banyak orang sudah bilang, nggak boleh minum soda ya. Nggak nih, manis dan udah begitu. Seperti itu ya. Jadi kita lihat bahwa sekarang orang udah makin sophisticated, makin educated, makin picky dia. Ya kan? Makin milih-milih produk dan sebagainya. Oke, ini Coca-Cola ya. Saya skip aja nih. Mungkin ini saya skip ya. Nah, kalau kita ngomong Coca-Cola, mungkin saya ada lagu lagi nggak ya buat Coca-Cola ini ya? Masih nanti. Nanti aja deh. Nah, ini juga kita lihat nih. Contoh rivalry yang saya nggak mau cerita. Coba lihat video dulu deh. Anda pasti tahu dan Anda ngalamin juga di antara teman-teman. Silakan. Coba kita putar. I am delighted we could share in the serenity and joy of this beautiful day as we come together to celebrate the commitment of these. Would you mind moving your enormous phone? You mean the enormously awesome Galaxy? Search One Trick Pony. Aren't you a little young to have an iPhone? You want to go? iSheet, copy bots. Autocorrect this. Is there an app for that? Search karate. Karate! You think if they knew about the Nokia Lumia, they'd stop fighting all the time? I don't know. I think they kind of like fighting. The Windows Phone Nokia Lumia 920. Engadget's Reader's Choice Smartphone of the Year. Gila kan? Gila banget nih bener deh. Don't fight, switch ada, biarin mereka, kita switch yang sini tuh, lihat nih. Dan di Amerika mereka boleh nunjukin brandnya. Itu ya, kalau di Indonesia nggak boleh ya. Itu yang kita lihat. Nah ini dia, tahun-tahun itu lahirnya positioning. Ini Elris Jack Trout, ya kan? Jadi harus ada positioning, jadi membentuk persepsi di benak orang. Mengkomunikasikan bahwa saya ini apa, Anda itu apa, dan sebagainya, itu positioning. Dan ini penting sekali dalam, sangat fundamental dalam marketing. Konsepnya luar biasa bagus nih positioning. Tapi dulu dia bermain dengan persepsi. Isunya sekarang adalah apa? Orang udah makin tahu semuanya kan. Sehingga kalau kita bilang, misalkan saya nih, saya memposisikan diri, nama saya Jackie, saya orang alim. Gitu kan? Saya alim. Oh oke, boleh-boleh aja. Kalau dulu saya berlaga alim, orang bilang saya alim. Sekarang enggak, orang search. Ya kan?
wah Jackie bohong tuh, ternyata enggak gitu kan. Saya kehilangan apa? Integrity. So konsep positioning sekarang ini mulai perlu-perlu enggak gitu ya. Karena orang semakin tahu. Karena ada disparity of information semakin berkurang. Tapi konsep ini luar biasa bagus dan waktu itu saya menduga nih si Elris sama Jack Trout ini dengerin lagu yang bagus sampai menemukan konsep yang bagus seperti ini. Saya sih percaya seperti itu ya. Mungkin lagu yang dengerin seperti ini lagunya tuh. Remember the 21st night of September, never changing the minds of pretenders while chasing the clouds away. Our heart was ringing, and the key that our soul was singing as we dance in the night. Remember how the stars stole the night away. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi mungkin dia dengerin lagu bagus seperti ini, dan dia bikin positioning ini jadi konsep yang bagus juga. Tapi ini saya ngarang sih tadi sebelumnya nggak begitu sih. Oke, kita kembali lihat nih. Time Inc. Dia publish magazine begitu banyak. Lalu dia diversified masuk ke HBO. Kenapa begitu? Dia melihat ada opportunity. Dan marketing, basic dari marketing adalah apa? Adalah kita melihat opportunity. Dia melihat bahwa ini, waduh, cable industry lagi growing nih. Ya kan? Terakhir kita lihat coba ya, di Indonesia banyak orang pasang fiber optik sekarang ya. Akhirnya apa? TV cable makin naik kan? Sama seperti itu. Cuman mereka udah kira-kira ya, mulai dulu sekitar ya 4.000 tahun yang lalu lah video dari kita gitu ya. Kita baru belakang. Tapi it's good. Better late than never. Dan nih, growing demand ya. Dari 50.000 jumlah menjadi dalam 4 tahun lihat jumlah TV yang meningkat. Luar biasa ya. Ini. Dan nah ini ada apa namanya beberapa inovasi historical. Bill Gates sama Paul Allen dia bikin software karena lihat ada apa? Ada penemuan ini nih. Ada Pioneer Build It Yourself Computer Kit waktu itu. Dia mikir, waduh, kalau ada hardware perlu apa? Software. Ah, gue bikin software aja deh. Dan until now they're surviving very well ya di market ya. Ini eranya Michael Jackson. Michael Jackson, wah udah deh, speechless bener-bener. Ini kita ngeliat dia tuh yang gila di era 80-an ini ya. Bener-bener yang, apa ya, susah ngomongnya ya. You know it lah. Tapi Michael Jackson ini ada satu lagu yang mungkin untuk ngenang dia sedikit ya. Lagunya kurang lebih kayak begini nih. 1, 2, 3, 4. Udah gitu aja, nggak panjang-panjang. Udah cukup gitu aja. Pokoknya tahu lagunya ya. Ada yang tahu nggak lagu itu apa tuh? Ya, saya tadi ngomong sama teman-teman musisi ya. Kenapa ya lagu-lagu dari Amerika itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, literally itu nggak pernah enak. Beat it, pukul. Doesn't sound right gitu ya. Doesn't sound right. Lagu dari UK juga misalkan apa namanya? Nggak dari Amerika juga kurang saya. Ini apa yang blame it on the rain, yeah, salahkan hujan, yeah, doesn't sound right gitu ya. Jadi jangan diterjemahin lah, kita dengerin dalam bahasanya. Kalau kita mau dengerin dalam bahasanya, bikin lagu bahasa Indonesia deh gitu lah, kurang lebih seperti itu ya. So this is the era of Michael Jackson ya. Ini luar biasa orang ini ya. Dan kita lihat, ini growing luar biasa nih. Lihat nih, di Amerika. TV kabel yang naik luar biasa, hampir semua household punya kabel TV waktu itu. Kita tahun ini waktu itu TV-nya baru satu, TVRI, ya kan? Dan mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu di ruang ini yang masih ingat salah satu acara yang paling terkenal waktu itu adalah apa? Kelom Pencapir. Ya masih ingat ya mungkin ya, ada Kelom Pencapir ya. Yang apa tuh Kelom Pencapir? Berarti bukan era TVRI. Sudah, Anda terlalu muda untuk tahu itu ya, Anda terlalu muda ya, itu ya. Ada yang kenal penyiar namanya Sambas nggak? Nggak? Oh, oke, terlalu muda.
Sambas ya, Sambas apa lagi, banyak deh penyiar-penyiar zaman TVRI dulu ya. Dan itu literally positioning adalah apa? Satu untuk semua. Karena pada jam yang sama, waktu yang sama seluruh Indonesia menyaksikan acara yang sama. TVRI. Itu yang tadi, dunia dalam berita. Ada yang pernah tahu dunia dalam berita? Nah, ya itu, ya kan? Dunia dalam berita, wow, kita wow gitu ya. Ya cuma satu TV gitu ya. Sekarang udah terlalu banyak ya. Bingung kita mau lihat TV apa. Nah ini kita lihat juga nih. Pokoknya dulu kita advertise makin banyak, makin laku. Itu konsepnya kurang lebih sederhana seperti itu. Dan apa namanya, kita lihat bahwa iklan-iklan menjadi makin straightforward waktu itu ya. Ini contoh nih, ini iklan yang sangat very straightforward. Dan orang itu kalau nggak beli itu ada yang salah. Coba kita lihat nih. Hey, it's Vince with ShamWow. You'll be or dry. This is for the house, the car, the boat, the RV. ShamWow holds 20 times its weight in liquid. Look at this. It just does the work. Why do you want to work twice as hard? Doesn't drip. Doesn't make a mess. Wring it out. You wash it in the washing machine. Made in Germany. You know the Germans always make good stuff. You can cut it in half. Use one as a bath mat. Drain your dishes with the other one. Use one as a towel. Olympic divers, they use it as a towel. Look at that. Completely dry. Put a wet sweater. Roll it up. It dries your sweaters. Look at this. Put on the spill. Turn it over. Without even putting any pressure. 50% of the cola. Right there. You spend $20 every month on paper towels and your money away. The mini ShamWows are for everything, for everyday use. This lasts 10 years. This lasts a week. I don't know, it sells itself. The ShamWow sells for $19.95, but you get one for the house, one for the car, two for the kitchen and bathroom. But if you call now, within the next 20 minutes, because we can't do this all day, we'll give you a second set absolutely free. So that's 8 ShamWows for $19.95. It comes with a 10-year warranty. Here's how to order. Call 1-800-951-7807. That's... Ada yang percaya nggak? Angkat tangan yang percaya. Angkat tangannya. Oke. ShamWow. Saya sengaja pilih iklan ini, tahu kenapa begitu? Ini tahun 80-an ya. Pak Hermawan perlu decades untuk akhirnya, wow, itu perlu decades, baru sekarang. Ini udah puluhan tahun yang lalu nih. So ini dedicated for Pak Hermawan ini. Wow, kan selalu wow gitu ya. So dedicated for him. Selalu wow, itu baru sekarang kita bisa wow. Ini udah dari dulu nih. Ya kan? So ini, oke. Dan kita lihat kan, very straightforward kan. Lihat nih, very straightforward kan. Nah, yang menarik adalah apa? Di Indonesia waktu itu, kalau kita lebih jauh lagi, lagu-lagu Indonesia itu juga liriksnya makin straightforward. Seperti yang satu ini coba kita lihat ya. Semua ikut nyanyi pasti tahu semua lagu ini. Coba kita tepuk tangannya. Pertama kali berjumpa dengan kekasihku, dunia seolah kan runtuh. Makan pun tak enak, tidurku pun tiada nyenyak. Selalu teringat oh dirimu. Inikah oh namanya insan sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum. Tapi aku malu padamu. Semuanya ikut ya, saya tahu nggak? 1, 2, 3, 4. Oh yeah. Aku malu. Aku malu. Aku malu. So, straightforward, aku malu gitu ya. Dulu kan kalau kita ngomong lagu-lagu zamannya Chrisye tahun 70-an, very poetic ya kan. Kembang dalam semalam. We don't know what's the meaning. Saking very complicatednya kan. Pakai bahasa Sanskerta, kemilo hati kalbu sukma, and so on, and so on, and so on. Ya kan? Itu another era lagi ya tahun 70-an. Tapi begitu tahun 80-an menjadi makin simple, makin straightforward yang kita lihat. So, nah ini juga salah satu ad yang kita sebut very, very extremely iconic.
In fact, this is the beginning, the existence, secara resmi, Steve Jobs di dunia. Dia challenge siapa? IBM. IBM was a very big, powerful, gigantic, what you call it, company. Dan di challenge oleh siapa? Steve Jobs. Coba kita lihat ini ya. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created for the first time in all history a garden of pure ideology where each worker may bloom, secure from the pests, obeying contradictory laws. Purification of the laws is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people. One will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Ini very iconic ini, very iconic. IBM waktu itu sangat besar sekali dan dia bisa dictate pasar, saking kuatnya. Tapi there's young man namanya Steve Jobs yang challenge ya. Dan dia bilang, we take that challenge. Dan dia win actually ya, win. Oke, saya terusin dikit lagi ya. Sebetulnya I need somebody's help actually. Sebentar, di mana ya? Oh ini, oke. Saya ada sesuatu yang mau saya tunjukin sih sebetulnya. Tolong cariin di locker saya. Mana kuncinya ya? I don't know, somewhere. Ada beberapa satu produk yang saya mau tunjukin. Bagus sekali produknya itu ya, dan very important ya. Oops, it's over here I think. Anyway, I'll find it out. Ntar ketemu deh, nanti saya coba cari deh. Anyway, ada satu produk yang saya mau tunjukin, penting sekali itu ya, nanti saya coba tunjukin deh. Oke, kita terusin dulu aja deh. Oke, kita terusin. Ini udah tadi ya. Nah ini dia. Apple juga ya, produknya bagus sekali dan very funky. Saya nggak akan terlalu lama-lama di sini ya. Ini contohnya ya, saya terus saja. Nah, ini yang terjadi beberapa tahun yang lalu juga. Waktu itu ada yang namanya Voluntary Restraint Agreement. I don't know what the hell artinya. Tapi pokoknya waktu itu gampangannya adalah dibatasi nih mobil-mobil Jepang masuk ke Amerika. Ya kan? Pokoknya 1 juta misalnya gitu kan. Tapi dia mikirnya Jepang, kalau saya masuk 1 juta mobil-mobil yang low margin, mendingan saya mau mobil dengan jumlah yang sama, tapi with high margin. Bener kan? Lalu dia create ini. Lexus, Infiniti, Acura, dan sebagainya. Very smart ya. Dan sangat sukses di Amerika waktu itu juga ya. Ini adalah eranya. Kemudian, nah ini juga lihat nih. Gimana mereka dengan smart pakai branding yang untuk segmen-segmen yang berbeda. Ada yang sangat tinggi sekali, haute couture, ya kalau ngomong harus pakai monyong-monyong, couture, ya, couture gitu ya. Ini ya, Armani, Privé, kemudian ada yang high-end, Giorgio Armani, sampai yang paling murah sekali gitu ya. $100 gitu ya udah bisa dapat. Nah ini, merek-merek sini. Jadi ini yang kita lihat, mulai branding is very kreatif di pergunakan waktu itu ya. Dan ini kita lihat nih, endorsement, nah mulai nih. Endorsement kan, di Indonesia tahu Mandra nggak? Dia memintangi iklan apa aja coba? Nah kan lupa udah, ingat Mandranya kan? Saking banyak iklannya kan? Ini terjadi juga nih, Michael Jackson, Muhammad Ali, dan ini really, I don't know what to say. Lihat ini, Stevie Wonder, if I could play video games, you bet it would be Atari. Yes, you're blind, gitu ya. Maksudnya gitu ya. Tapi kalau gue mau main Atari. Jadi benar-benar orang terkenal dipakai buat endorsement. Intinya seperti itu aja. Dan ini di era sekarang, lebih soft sekarang ya kan. Satu selebriti dibayar gitu ya. Lalu dia, wah saya pakai jaket ini loh, dia tweet. Wah lalu orang semua ikut, padahal dia dibayar gitu ya. Ini juga terjadi sekarang ya. Ini Kylie dan sebagainya ya. Nah, ini product placement. Kalau ada film dari UK namanya James Bond, kira-kira bisa sebutin nggak merek apa aja yang ada di film itu? Aston Martin, apa lagi? Omega, itu product placement.
Di film E.T. juga terjadi. Coba kita lihat, sebentar. Ya coba kita lihat dulu videonya deh. Coba kita lihat videonya dulu. Nih. Kira-kira apa nih produknya kira-kira? Ini product placement nih. Saya juga baru tahu setelah agak-agak dewasa begitu ya. Nah tuh, si E.T. ngambil kan. Kira-kira produk apa nih taruh sama si anak kecil ini? Dia naruh itu tuh yang coklat yang kecil tuh, Hershey's. Dia taruh di situ. Ini product placement. Jadi very soft gitu ya. Padahal ini stolnya campaign stolnya. Gitu ya. Nah ini Hershey's ini. Kita lihat ya. Kalau nggak salah dulu ada lagunya gimana ya tuh, lupa aku lagunya. Yang ini, E.T. nih. Someone in the dark. Udah cukup ya. Soalnya bisa cuma segitu sih. Ya, oke. Oke. Nah, ini juga product placement ya. Kita lihat ini di film apa nih ya? Sex. Ya, bagus. Berarti Anda sangat alert gitu ya. Ini, ya kan? Imagine happening in a million years. Welcome to Bergdorf Goodman. May I help you? Yes. And so, one weekend, we all gathered at a charming inn in Connecticut. Hot flashes, no mood swings, and my sex drive, it's right back to where it was. Really? Hadn't heard. Where are you getting your information? From Suzanne Summers and her team of doctors. Ini kan? I'll get you a copy. It's a revelation. You're taking medical advice from the woman Kalau who dulu invented sih the masih fine malu-malu extra? ya. Damn right. If you see my thighs. Hershey. Sekarang enggak. Okay, go ahead, laugh. It's working. Gitu ya. Udah sangat straightforward. Nah ini, apa nih produknya nih? Nah, tuh kan? Very nice. It's Very vintage from nice. Ya, 1968. iya Rolex. Nah, What's that? what's that? Oh, I picked up some dinner from that new Japanese place on Madison. See? It's a campaign actually ya. Nah ini nggak tahu mungkin saudaranya lagi capek nggak punya ide, bangun malam-malam, tato lihat TV gitu. Gitu. So ini product placement basically dalam banyak ini ya. And look! Arabic Pringles. Okay, now I'm impressed. And when I need a break from all the real information, Mirip iklan beneran kan I ya? have this. Ya kan? Jualan banget. I agree with that word. Jualan banget gitu ya. trip. Oh, you my box. Could you help me check and make sure that my iPhone has a proper My international code? iPhone. Oh, I Have you read see these? gitu ya. We are Wah, ada discussing, lagi tuh. you know, book Kurang clubs banyak, today. semua nunjukin. Lady gets around. Gila nggak sih? So, that's product placement ya. Jadi kadang-kadang kita lihat TV gitu, ngeliat acara apa gitu, ya kita dicekokin juga ternyata begitu ya. Itu yang kita lihat, dan ini very smart. Tapi kadang-kadang kalau ini udah kelewatan ya, oh Anda baca ini, terus toto, shing, semua baca itu, oh gitu ya. Aneh banget gitu ya, so ini yang kita lihat. Nah, Coca-Cola, kembali Coca-Cola. Tadi kan Pepsi bikin tuh blind test apa segala macam ya. Coca-Cola menduga akhirnya bahwa jangan-jangan rasa kita nggak enak nih, belum gitu kan. Jangan-jangan memang nggak enak. Lalu mereka bikin New Coke. Mereka research, respondennya tuh kira-kira jumlahnya 200.000 orang responden. Dites nih, coba Coca-Cola yang baru nih, coba rasain. Oh enak gitu ya. Lalu dia decide to launch the New Coke. Ya kan? Untuk bisa mengalahkan Pepsi lagi.
Tapi nggak sampai dalam 2 bulan, 3 bulan, flop. Flop, totally flop. Jadi kalau orang istilah di Indonesia kan sudah jatuh tertimpa tangga gitu kan. Ini udah lebih parah dari itu. Jadi dia jatuh, tertimpa tangga, ada gempa bumi, tanahnya buka, masuk lagi ke dalam dia. Udah parah banget. Sampai itu parahnya sampai orang bikin protes, bikin poster, bikin banner, bikin t-shirt, don't drink Coke dan sebagainya. Pertanyaannya adalah kenapa kok mereka nggak sukses nih Coca-Cola? Padahal di research kan, and a very serious research, ya kan? Lalu dicek lebih jauh lagi, ternyata apa? Bukan masalah rasa. Orang lupa waktu itu bahwa Coca-Cola adalah part of American history. Bagian dari sejarah Amerika. Dan waktu itu diutak-utik, pokoknya orang marah aja udah, gitu aja. Jadi bukan masalah rasa. Ini yang mengingatkan kita bahwa marketing nggak cukup ngomong pada tataran taktikal aja. Kita harus mikir apa? Yang lebih besar lagi, yang makro lagi, perubahan-perubahan, teknologi dan sebagainya. So ini Coca-Cola. Tahun 90-an. Yang kita paling keras pasti ngefans nih, ya kan? Boys band. Ini eranya boys band, ya kan? Boys band, ya kan? Ini Korea belum kelihatan di sini. Belum kedengeran Korea. Gangnam belum invented yet. Waktu itu kan, belum kedengeran Gangnam. Jadi ini boys band. Di Indonesia waktu itu ada satu boys band yang mungkin kita dengerin lagunya. Ini boys bandnya Indonesia dan meledak luar biasa waktu itu ya. Coba kita dengerin dikit ya. Saat aku jumpa dirinya di suatu sasana, terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, canda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Kan namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa getaran dalam dada. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa getaran dalam jiwa. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa getaran dalam jiwa dengan dirinya. Oke, itu ya. Boys band, kita juga punya boys band. Itu saat-saat dimana apapun yang terjadi di Amerika, dalam waktu sekejap di-copy di Indonesia. Cepet banget. Itu era dimana terjadi di Amerika hari ini, Indonesia dengar juga. Sudah mulai begitu deket. Dulu waktu Star Wars pertama kali launch, oh ini nih, ini ikut-ikut Star Wars nih ya. Waktu Star Wars pertama kali launch, di Amerika tahun sekitar 78, whatever itu ya, tahun akhir 70-an, itu perlu bertahun-tahun untuk di Indonesia ada film namanya Star Wars. Tapi sekarang yang premier di Amerika, premier di Indonesia. So, lihat nih. Benar-benar ini semua mungkin karena digitalization, karena teknologi. So, ini yang kita lihat ya. Nah, kenapa disebutnya costly marketing? Karena gini, the more money you spend, the more money you can get. Ini udah nyaris nggak berlaku ini. Ini adalah high budget, high impact. Sementara sekarang di era new wave, kita selalu berpikir apa? Low budget, tapi high impact. Itu yang kita lihat. Gimana nih low budget, high impact? Ya kan? Kalau high budget, high impact, nggak perlu marketing. Ya kan? Itu semua juga bisa gitu kan. Yang lebih parah lagi, ada yang high budget tapi apa? Low impact. Seperti tadi, ingat nggak billboardnya? Nggak ada yang inget gitu ya. Ingat nggak iklannya? Nggak ada yang inget gitu kan. Dan ini era di mana kita harus menjadi nomor satu.
kalau kita nggak nomor 1, susah nih kita menang di persaingan. Coba kita tes ya. Gunung apa yang paling tinggi di dunia? Coba yang keras. Everest. Bener ya, Everest ya? Sebutkan gunung nomor 2 paling tinggi di dunia. Yes, you're right. Namanya gunung. Gunung apa gunung? Very nice name. Ya kan? Sebetulnya bukan gunung namanya. Yang saya ingat adalah gunung apa tuh ya? No, bukan. WC. Ya, gunung who cares. Gunung who cares. Once kita nomor 2, who cares itu kita nomor 2 gitu ya. Kita nggak bisa nih pulang ke rumah, hai honey, wah gimana perusahaan lu? Lumayan saya perusahaan nomor 2307, who cares nomor 2307, right? Should be number 1. Itu pentingnya differentiation, position itu sangat berperan di sini. Dan kalau kita lihat di sini, kita kenapa costly? Karena orang begitu kita kehilangan pelanggan, itu mahal banget, ya kan? Akhirnya begitu dia pergi, aduh iya, saya masih cinta dengan Anda. But I know you wouldn't come back again to me. Waduh, itu mahal banget. Ada lagu yang menggambarkan itu. Lagunya kurang lebih seperti ini. Coba kita dengerin ya. Dengerin liriknya ya. Ini benar-benar yang kita masih cinta banget, tapi ya udah dia nggak mungkin balik. Itu costly loh, ya kan? Bener nggak? Udah ngapelin, beli kado, beli ini, Valentine, apa ya pergi gitu ya. Costly. Makanya kalau udah begitu dikawinin aja, nggak costly itu, ya kan? So. Ya kalau kita mau melihat orang menikah, itu secara ekonomi lebih efisien. Bener, coba cek deh. Oke, ya lagunya kurang lebih, intronya gimana lupa aku intronya. You must be happy, you look wonderful. Never seen you look so fine. I've heard all about you. You're mad about her. You talk about her all the time. You say you love her. She's giving you everything you ever need. Though I still adore you, I'm happy for you. I know that it's too late for me. The only love I've ever wanted is gone forever. I can never put my words together. So much in love, I know you'll never come back to me. Oh, love doesn't come to you every minute. If you hold back, someone else will win it. If you got to love, put your heart right in it. Never set it free. You see? Begitu dia pergi, udah gak balik lagi. Karena apa? Dulu perusahaan banyak yang memikir seperti ini. Yang penting kita get the customers, ya kan? Udah, get aja. Tapi jarang yang keep the customers. Lebih jarang lagi yang grow the customers. Udah get, ya udah dia cari customers baru lagi. Begitu dia pergi, ya pergi. So, itu yang kita lihat ya. Jadi ini, costly marketing ya. Masih ingat ini enggak? Dulu, ini Google zaman dulu. This is the primordial Google. Ya kan? Ini. Kalau ada apa-apa, kita lihat di Yellow Pages. Kapan terakhir kali Bapak Ibu teman-teman melihat Yellow Pages? Ya, decades ago gitu ya. Ada nggak di ruangannya yang mengirim uang masih menggunakan Wesel? Mungkin anak-anak SMP sekarang, Wesel itu apaan sih begitu ya? Udah nggak masuk vocabulary-nya mereka lagi Wesel tuh. Ya kan? Itu yang kita lihat. Zaman dulu kita masih dengar tuh, kalau kita buka zaman Siti Nurbaya, Tenggelam Kapal Van der Weyck gitu ya, angkatan balai pustaka gitu ya, zaman dulu ya. Itu so romantic, ceritanya very romantic di situ kan. Seorang ibu menemui anaknya di rumah begitu ya, dan selalu gloomy ceritanya. Ya kan? Sang anak bertanya kepada ibu, "Ibu, di manakah ayah?" Lalu sang ibu mendesah, gitu kan? Lalu ibu menjawab, "Nak, anakmu sedang merantau, mencari sesuap nasi," gitu kan?
kamu yang sabar ya nak ya, iya ibu. That's very typical, ya kan? Tapi nowadays, it happened to me. Saya pulang dari kantor, pulang ke rumah, saya ketemu sama anak saya nih. Namanya Jess, Jess like Jess gitu ya. Jess, mana Jess? Jess, are you here? Oh, itu tuh Jess tuh. Nah, saya bilang, Jess, di rumah istri saya lagi nggak ada nih, lagi nggak tahu kemana istri saya gitu ya. Saya nanya sama dia, Jess, mana nih? Emak lu mana nih? Gitu kan. Oh, lagi pergi. Iya, kemana? Bentar ya, dia ke komputer. Oh, dia lagi di Mahakam. Sama dia di track loh. Can you imagine that? Bapak aja nggak tahu istrinya kemana. Anaknya tahu, oh dia lagi di Mahakam. So that's amazing. Udah bener totally different, balik banget tuh ya. Ini karena teknologi juga. Ini, this is the early Google at that time ya. Before Google beneran ini kan. BG. Most of us are BG ya. Ada juga yang banyak yang after Google di sini ya. Dan ini era benar-benar artis, olahragawan itu benar-benar mahal banget untuk jadi endorsement ya. Tiger Woods adalah satu yang paling mahal juga waktu itu ya. Dan inilah the year of the internet. Ini yang pertama kali menulis, itu namanya World Wide Web. Triple W menjadi sesuatu yang masuk dalam vocabulary kita. Getting really into our life bener-beneran. Ini ya, World Wide Web. Dan ini juga kita lihat nih, ada namanya Hotwire dia. Ini pioneer untuk internet ads. Kita lihat. Kalau dulu kita mikirnya cuma apa? Above the line, below the line. Udah gitu aja kan ya. ATL, BTL tuh kalau orang-orang agency bilang itu kan. Sekarang udah bisa lagi. Ada ATL, ada BTL, ada apa lagi? Online and offline. Much more complicated than ever. Oke, ini hotwired, bla 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 dan seterusnya. Udah mulai lihat nih, orang di track nih. Behaviornya gimana, preference-nya dan seterusnya. Ini yang kita lihat. Dan banyak sekali waktu itu .com yang flop, yang sukses sedikit ya. Amazon.com, eBay dan seterusnya itu sukses ya, big survivors ya. Dan juga nih, nah nih, mulai positioning udah mulai goyang nih. Mikirnya kan ada positioning, different brand, different positioning, different market dan sebagainya kan. Ini flop juga nih. Ini kita lihat. Saturn nggak dapat awareness global dan sebagainya. Karena sekarang udah pernah kedengeran lagi gitu ya. Yang kita lihat. Coca-Cola, kenapa bisa survive? Coca-Cola try to lebih dekat secara emosional dengan kita. Jadi bukan kita beli Coca-Cola, bukan karena saya haus beli Coca-Cola, enggak. Karena I feel good seperti itu. Saya feel dapat semangat dan sebagainya. Sama kok orang ke Starbucks misalkan. Nggak ada, bukan nggak banyak. Ada orang ke Starbucks bukan karena aduh saya ngantuk, saya pengen kopi, bukan begitu. Tapi dia ke Starbucks karena apa? Emotional. I want to see and to be seen gitu ya. Ya kan? Ya. Kita kalau minum kopi di warung, bang, kopi bang. Berapa? Like that. Gitu aja kan? Starbucks nggak begitu. Kita minum tuh yang, gue minum kopi nih. Lihat nih, gue minum kopi nih. Gue minum kopi nih, lihat nih ya. Lihat gue minum ya. Pelan-pelan minumnya. Why is that? It's very expensive. Satu bisa 50.000 kan? So he or she is trying to prolong the experience. Dizet supaya lama gitu. Ya kan? Starbucks nih, gue nih minum kopi nih. Minum kopi. Minum kopi with style begitu ya. Itu yang kita lihat ya. Oke. Orang beli jam Rolex. Kalau dia mau accuracy, dia beli jam yang digital yang 200.000 juga udah bagus gitu kan ya. Dia beli Rolex yang chrono. I don't know what the hell is chrono, tapi gitu pokoknya kayaknya very sophisticated chrono gitu ya. Ini chrono nih, ya gitu ya. I don't know what the hell is that. Anyway, chrono. Chrono kan very mechanical kan. Itu dia faktor koreksinya, itu lebih besar daripada digital. Jadi kalau ada orang beli Rolex, kenapa lu beli Rolex? Iya, saya perlu waktu dengan tepat. Bohong. You can buy 200K watch and you get a very pas banget accuracy sebetulnya. Dan kalau kita lihat orang kok pakai, misalkan saya datang ke acara di sini at America, banyak selebritinya, banyak who's and who-nya begitu ya. Lalu saya pakai jam murah misalnya gitu kan. Mungkin jalan saya udah beda, saya jalannya begini. Hai, apa kabar? Nama saya Jackie, gimana? Oh gitu, at America ya gitu ya, gitu kan. Tapi kalau saya pakai Rolex, beda jalannya.
Gimana bos? Gimana? Hah? Gimana? Sekarang jam berapa? Jam berapa sekarang? Jam berapa? Seperti itu aja. See that? Because it's emotional. It's emotional. It's bukan hanya functional tapi emotional. Itu yang kita lihat. Oke? Ini dia coba dekat dengan daily life. Ini contohnya nih, coba kita lihat. Oops, sorry. Oh, nggak bisa jalan. Oh, oke. Oke, we skip this, it's okay lah. Nggak bisa jalan. Anyway, dia coba dekat ke orang-orang secara sosial. Dia coba bikin apa namanya kegiatan yang very social ya. Dia bikin vending machine yang buy one for two, tapi harus 2, persahabatan yang very emotional. Very apa ya, mengejar psikografik, psikologis dari orang-orang. Windows, launching dia, karena dia global, dia nggak main-main kalau launching harus gede gitu ya. Nggak bisa dia launch produknya yang sudah sehebat itu hanya tingkat RW, nggak mungkin lah. Ya kan, nggak ada yang dengar gitu ya. Dan kenapa kok dia selalu nomor 1 gitu ya. Coba kita lihat. Microsoft nggak pernah nunggu kompetitornya mendekat. Every day, orang di Microsoft killing their own baby every day. Mikirnya sederhana, daripada baby saya dibunuh orang lain, saya aja yang bunuh deh. Kita dapat 95, agen anak pakai, udah keluar 96. Tato keluar 97, tato keluar 98. Terus seperti itu, dia nggak nunggu dideketin kompetitor, tapi dia coba untuk kill their own product sendiri. Yang kita lihat, ini Microsoft. Oke? Nah, ini dia. Terus terang saya ngomong sama Profesor Jul waktu itu, pemain bass kita. Waktu di studio kita main lagu tahun 2000 apa ya? Kita mikir, tato krik. Kita berdua nggak bisa jawab. Kita nggak tahu lagu tahun 2000 apa bener-bener. Teman-teman saya datang ke klub segala macam gitu ya. Lagunya gimana? Enak nggak? Judulnya apa? Nggak ada yang tahu. Lagunya apa? Nggak tahu. Pokoknya bunyinya begitu. So, it's not a song anymore. Just sound aja gitu. Bunyi. Gitu ya. Itu yang kita lihat. Udah susah banget cari lagu-lagu bagus di, mungkin ada sih banyak juga, tapi nggak se melodius, seserius tahun 90-an, 80 dan sebagainya. Itu yang kita lihat. Ini yang tahun berapa tahun 2000-an ya ke atas ya. Ini kurang lebih seperti ini. Oke, kalau kita lihat lebih jauh lagi, nah kita lihat nih. Ada yang kenal ini nggak? Kalau nggak kenal berarti ya, oke, you know lah. Oke, mungkin harus tanya sama muda 15 tahun, 16 tahun kali. Mereka tahu ini. They know exactly. Benar, kita tanya sama yang 15, 16 tahun, 13 tahun, they know. Ini, ada yang kenal nggak? Knock it off. Ada yang tahu ini nggak? Siapa nih? Siapa? David Bowie. Salah, dibohongin sama dia. Salah dia. Lu percaya aja lo. Dari samping alasannya sama aja, dari samping juga kah? Udah salah excuse. Dari samping. Sorry, profesor. Ini ada yang tahu nggak? Udah diam. Oke, udah. Ya. Ada yang tahu nih nggak? Something wrong with you guys. Something wrong with you guys. And also me. Saya juga nggak tahu kok. Ini ada yang tahu nggak? Oke baik, terima kasih, silakan keluar. Ada yang tahu nih nggak? Ada yang tahu? Ada. Siapa? Anda umurnya berapa, maaf? 17, oke, tepuk tangan. Tuh. Oke. Ini benar-benar digital decade. Digital decade. Saya sedang menulis satu materi buat presentasi, lalu teman saya nanya di kantor, Jack, judulnya apa nih Jack? Bingung, mikir judul. Lalu saya ingat ada film zaman dulu, judulnya adalah Years of Living Dangerously. Ya kan? Lalu saya ganti, Years of Living Digitally. Iya benar. Jadi kita bangun tidur, di mobil, di kantor semua digital sekarang. Itu fakta, kurang lebih seperti ini ya. Semuanya digital. Nah, ini dia. Berhasil diambil nggak? Berhasil diambil nggak? This is one of the best product. Ini. iPod.
iPod ini saya dapat tahun 2003. Dari Pak Hermawan waktu itu, Pak. Iya, 2003 waktu saya masuk ke dalam The President Club-nya Mark Class waktu itu. Tahun 2003. Ini saya simpen, nggak pernah saya pakai. Ya kan? Bapak masih ingat. Nah, ternyata produk ini diambil oleh anak saya nih, berapa minggu yang lalu. Tahu nggak mereka ngeliatnya gimana? Wow, wow. Kayak ngeliat zaman kuno banget gitu. Terus dicoba-coba nyalakan, wow, it's still working. Jason, put it back, put it back. Dan saya baru tahu nih earphone-nya juga diambil sama dia, nggak tahu disebar kemana sekarang earphone-nya. So this is a very nice product. Why? Because it's very simple, ya kan, elegant, user-friendly, Windows support dan sebagainya. Ini. Dan very heavy as well, kalau pegang terus saya mantap gitu ya. Kalau sekarang kan beratnya cuma kayak USB gitu kan, enteng gitu ya. Kurang mantap. So ini very nice produk ya. Tolong dijaga baik-baik ya. Ini harus masuk museum sudah nih. Oke. Itu 2003 tuh. It's been like 13 years ago. 13 tahun lalu kita lihat tuh yang wow. Sekarang udah selesai. You see the life cycle of the product is getting shorter from time to time. Kalau dulu kita belajar marketing di kampus-kampus di sekolah, bikin life cycle wow, like that, right? Introduction, and then you got growth, and then maturity, and then decline, and then we think another product. What's the next product? Gitu kan? Sekarang, ini curve-nya kurang begini. Baru, just like that. Kita bingung nih mau bikin produk itu mesti bingung. Kita baru mikir, baru mau, iya good idea, besok udah obsolete. Udah obsolete. Itu yang terjadi ya. So ini. Ada yang inget ini? Nah ini, Armin van, dia orang Belanda kan ya. Jadi ngomong harus monyong-monyong. Van Buren ya. Oke ini. Lihat semuanya. Very, engaging dengan orang. Sangat, memanfaat komunitas gitu ya. Very horizontal, inklusif. Ya kan? Ini eranya seperti itu sekarang. Itu yang kita lihat. Lihat nih, kerjasama nih, Samsung Galaxy. Nah, ini udah mulai nih brand-brand Korea sekarang ya kan? Kerjasama dengan Icona Pop. Coba kita lihat. Ada yang tahu Icona Pop nggak? Oh tahu, good. So, ini mereka coba connect itu dengan lagunya Icona Pop. Seperti itu ya. So, ini yang kita lihat ya. Dan sekarang makin banyak yang melakukan hal seperti ini ya. Connect dengan lagu-lagu enak dan sebagainya. Saya coba mau tes. Ada yang mau volunteer maju ke depan? Oh, I think that guy. Come. You, sir. Yes. You. Yeah. With the gray hair. Come here. With the gray hair. Come here. Coba ya, kita tes ya. Ini apa, Pak? Stop, udah. Ini apa, Pak? Windows. Salah. Oh, salah ya? Salah, udah. Ini apa nih? Nggak tahu. Ah, sih. Berapa dari yang kita tahu? Gila nggak nih? Tapi kalau yang makin muda, mungkin makin tahu. That's why I choose you, your gray hair, sir. Alright. Please come back. Go back to your seat. Thank you. Tepuk tangan. Orang ini saya kenal dari kecil. Dan dia adalah orang yang paling beruntung karena dia menikahi orang ini. Ini. Dinikahi oleh itu. Ya. Terima kasih. Lagi. Oke, good. Oke. Coba lihat nih, kita udah bingung nih. Ya kan? Udah bingung. Ada yang tahu nggak ini apa nih? Ini apa nih? Oh, sorry. Ini nih. Ini apa nih? Angkat tangan yang tahu?
Tuh kan nggak banyak juga loh ternyata. Berarti saya nggak apa-apa juga nggak tahu sebetulnya ya. Ini ada yang tahu nggak ini apa nih? Oh lumayan. Ini apa nih? Shut up! Oke. Ini the rise of social media, ya kan? Netflix. Sekarang kita bisa nonton dimanapun, kapanpun, anytime. Umur berapapun. Because Pak Hermawan also has Netflix, I know that. So oke, ini. Ya kan? Nggak ada lagi, waduh, terlambat sampai rumah filmnya udah main. Nggak ada lagi begitu. Nggak apa-apa, nanti kita, ya kan? Netflix. Dan di era social media ini, Michael Jackson meninggal. Ya kan? Meninggal kan? Dia baru hilang napasnya, sedunia udah tahu. Viral. Luar biasa sekali. Ya kan? Dan banyak sekali berita yang hoax kan? Dulu kan begitu ada berita, kita udah panik. Ini ada demo, ada apa? Sekarang tenang aja, masuk, tenang aja, tunggu 2 menit, nanti ada yang disclaim bahwa itu hoax gitu kan. Ya kan, bener nggak? Ya kan, tenang aja, nggak apa-apa, tenang aja. Termasuk waktu ada kemarin ada bom di Tamrin, ingat? Lalu kita bikinkan, kita tidak takut, korek? Saya observasi, literally kita nggak takut. Bayangin tuh orang lagi tembak-tembak, tetap aja jualan gorengan tuh orang-orang tuh. Nggak takut, emang literally loh itu. Literally nggak takut. So, ya kan? Itu yang kita lihat ya. So, ini zamannya Netflix, zamannya social media. Dan karena Michael Jackson itu orang hebat, so saya mau Anda semua ikut nyanyi lagu ini. Just to give, tribute to Michael Jackson. Oke? Never felt so good, and I die if it ever could. Not like you hold me, baby. Love never felt so fine, and I die if it's ever mine. Not like you hold me, and the night's gonna be just fine. Gotta fly, gotta see, got to be. I can take it, baby. Every time I love you, in and out my life, in out, baby. Tell me if you really love me, in and out my life, in out, baby, baby. Love never felt so good, baby. Love never felt so good, and I die if it ever could. Not like you hold me, oh baby. Love it never felt so fine, and I die if it never mine. Not like you hold me, and the night's gonna be just fine. Gotta fly, gotta see, got to be. I can take it, baby. Every time I love you, in and out my life, in out, baby. Tell me if you really love me, in and out my life, in out, baby. Tell me love never felt so good, felt so good, felt so good. Oke. Kita terusin dikit lagi ya, udah mau ending nih sekarang. Sekarang the future of marketing. Ini kalau yang TOEFL-nya di bawah 500 susah ngerti, terus terang aja. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita dengerin aja. Nanti lihat tulisan kalimat terakhir di akhir video ini. Oke. We're going to identify personas in terms of what consumer preferences are. Inside your head, the brain cells go over the surface and they start to communicate with you. 2.5 million sites now have integrated like buttons that link back to Facebook. We're seeing that technology is being used As in a more different way companies now. shift
to being social, we'll actually see a lot more business outcomes achieved. Within hours, Shein had nearly 500,000 followers. Wow, winning. They have never seen a level of engagement quite like this before. The game can be played on almost every conceivable platform. It's been downloaded 100 million times. What has occurred is the availability to reach so many people so quickly. I kept going on YouTube as it pays for my car, pays for everything. Movements are going to use whatever tools are available to them. It's letting people speak for themselves. Also, it's an uprising against mainstream media. What we see, all is the success stories. You don't see the failures. People see that it's a difference coming. The United States is conducting an operation. This is one fight that the Egyptian regime may not be able to handle. I use the internet to help people. It's a different kind of way of thinking. We're thinking about a totally wide world. The real effect of these tools is going to be measured over years, not over days or weeks. Lihat nih dia, kalimat terakhirnya. Dulu semuanya bisa desain dengan marketing. Tapi marketing sebagai knowledge, kalau evolve-nya terlalu lambat, one day marketing menjadi ilmu, menjadi disiplin yang marginal. Perlu diketahui tapi tidak relevan. Itu yang kita lihat. Sehingga apa? Ini. Semua buku marketing harus di-rewrite. Harus di-rewrite. Buku-buku yang ada di universitas sekarang, if you check, apalagi di Indonesia, correct me if I'm wrong. Itu semua mirip dengan yang 20 tahun yang lalu. Teman saya profesor beneran, ya. Profesor, bilang, Jack, gua pusing nih Jack, kenapa? Gua lagi ngajar marketing communications. Oh, jadi above the line begini, below the line, sehingga GRP-nya bla 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 bla, oke? Lalu ada mahasiswa di belakang dengan ngantuk-ngantuk nanya, Prof, gua nanya, ya silahkan. Gini deh Prof, cara ngitung cost per klik bagaimana? Dan dia sadar, waduh, gua obsolete nih. You see that? Dan cost per klik, semua yang matrix yang Google Analytics itu nggak ada di textbook. And that's a big issue. Karena semua mahasiswa sekarang, sebentar lagi, bakal mahasiswa yang apa? Yang AG semuanya, after Google semua. Saya mau nanya, di ruangan ini ada yang punya handphone? Semua punya handphone? Semua ya? Ada yang pernah baca manualnya nggak? Nggak ada kan? Anak-anak yang lahir after Google, yang semua anak-anak yang lahir after Google, mereka sama kita, nggak pernah baca manual kok. Tetapi waktu mereka lahir, keluar, gitu. Yang pertama dilakukan adalah apa? Install semua itu, manual. Mereka sekarang bisa buka laptop komputer tanpa lihat manual semuanya. It's like embedded in their DNA. You see that? Embedded in their DNA. Sementara yang mengajar, nggak embedded. Banyak sekali bahasa yang kita udah nggak, itu apa artinya ya? Itu apa? Oh, nggak pernah dengar dan sebagainya gitu ya. Icon-icon yang tadi kita tunjukkan tadi banyak juga nggak tahu gitu. Padahal itu baru sebagian. Berapa persen semua icon yang ada di Samsung Anda atau di whatever, iPhone, whatever, yang ada di situ, yang benar Anda pakai? Nggak banyak. Mungkin cuma 10%, 20%. Itu yang kita lihat. Anyway, ini very serious. It's time to rewrite the rule book. Yang kita lihat. Terakhir, sebelum saya tutup, ada lagi nggak ya? Oh ada. Ini future-nya ya. Lihat nih, online dan offline. Ada 3 nanti. Pertama, offline makin penting. Kalau kita di online aja nggak ada offline-nya juga nggak bisa. Harus ada kopi daratnya juga gitu loh ya. Ya kan? Pembelian lewat online, kalau nggak ada logistiknya juga nggak jalan, ada offline-nya juga. Yang kita lihat. Yang offline juga harus masuk ke online juga. Jadi bukan saling menghilangkan, tapi complementing to each other. Offline, online. Apa tadi? Offline, online. Coba sekali lagi. Offline, online. That's number 1. Number 2, style with substance. Jadi nggak bisa kita cuman, wah keren gitu ya, wah gila deh, wah. Tapi 2 tambah 2 berapa? Berapa ya? Nah nggak bisa. Harus ada substance-nya.
Nggak bisa cuma tampilannya bagus, tapi service-nya jelek, kontennya nggak bagus, nggak bisa. Packaging is nothing tanpa ada konten sekarang. So style harus ada substance-nya. Sekarang nih pemilihan putri-putri apapun di Indonesia, di luar negeri apa, sudah mulai mikir substance-nya juga. Nggak cukup. Brain-nya dipikirin, dia wawasannya apa dan sebenarnya dipikirin benar-benar. Style with substance. Kita sebut sama-sama. Style and substance. Tadi yang pertama apa? Offline, online. Yang kedua, style, substance. Yang terakhir adalah ini. M2M dan H2H. Machine connect dengan machine. Tetapi dia harus bisa meng-cater suatu hubungan yang very human. Kita udah males nih terima telepon gitu ya. Tekan 1. Tunggu sebentar. Krik, 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 krik. Tekan lagi. Asya. Gak bisa. Gak bisa, udah gak ada gitu. Udah males kayak gitu ya. Gak human. Jadi machine to machine itu percuma kalau gak ada human touch-nya. Itu yang kita lihat. Dan sebenarnya machine technology itu bikin kita makin human kok. Pagi-pagi kita bangun tidur, wah itu sudah banyak ting-tung, masuk semua itu kan. Lalu kita lihat, udah ganti picture profile gitu kan. Lalu ada yang bilang, bete nih, why on earth dia share bete nih ke seluruh dunia. Very human kan, you see that. Itu machine to machine dan apa yang ada human to human-nya. Jadi ketiga yang kita lihat. Satu pertama tadi apa tadi? Offline, online. Kedua tadi apa? Substance. Ketiga, M2M, human to human. So Anda berhak dapat apa? Wow. Wow. Coba bilang wow gitu. Wow. Kurang. Itu kurang style. Substance sudah lumayan sih. Sekarang ngomongnya gitu ya. Wah lu style tapi substance kurang nih. Ya, ada bilang gitu kan. Pakai itu nggak apa-apa. Wah ini M2M tapi kurang H2H ya. Gitu kan. Kurang H2H gitu kan. So nanti keluar dari ruangan ini, coba terapkan sama orang yang luar. Wah lu substance boleh tapi style kurang. Nah, ya kan. Wow, coba. Wow. We are. Wow. Gak pede. We are. Wow. You cannot do that. We are. Wow. That's good. Dan terakhir, Indonesia ini kan udah, kita jual masuk MEA ya. Banyak produk baru, banyak pesaing baru, dan sebagainya ya. But right or wrong, this is our country. We have to support our country, stay optimistic, dan harus cinta dengan negara kita. You never cannot forget that. Untuk itu saya mau semua berdiri, kita sama-sama nyanyi lagu yang sangat bagus sekali, and nyanyinya bener-bener yang bagus ya. Karena lagu ini bagus banget.
yang terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Anakku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermain di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Anakku tak ku lupakan, engkau ku Terima kasih, God bless you, wassalam, all the best. Thank you. Okay. One, Okay, that was a really great performance three, tonight. 4. Joe on bass, give a big hand. Okay, can we please give one more big applause for Miss Jackie tonight? Really cool performance, really cool presentation. 1, 2, 3, 4. Thank you. Thank you so much. Please, one more big applause, Mr. Jackie. Okay. And we're gonna do a tradition here in Adam.